Santapan Harian Sabtu 3 April 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah sempurna dan menyegarkan jiwa kami. Firman-Mu lebih indah dari emas murni dan lebih manis daripada madu. Dan kini, dalam kerendahan hati, kami mau mendengar dan memahami keagungan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami. Dalam Kristus Yesus, kami bertelut dan memohon. Amin. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sahabat Santapan Harian, hari Sabat semakin dekat. Jenazah Yesus masih tergantung di kayu salib. Siapa yang berani menurunkannya? Sanak famili tidak berdaya. Semua murid lari bersembunyi. Tiba-tiba 2 murid Yesus yang bukan termasuk ke-12 murid mengambil alih. Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus untuk dimakamkan. Ia telah mendapat izin dari Pilatus. Mengetahui hal itu, Nikodemus segera menyediakan 50 kati rempah wangi untuk mengharumkan jenazah Yesus. Mereka kemudian memakamkan Yesus secara layak. Pada waktu itu, identitas dapat mengundang bahaya. Karena itu, demi alasan keselamatan, beberapa orang harus menyembunyikan identitasnya dan memakai topeng. Selama ini, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus menyembunyikan simpati mereka kepada Yesus. Mereka percaya kepadanya dan setuju dengan ajaran-ajarannya. Namun mereka tidak ingin kenyamanan hidup atau keluarga mereka terancam. Mendukung Yesus berarti mendukung penista agama. Ketika Yesus disalibkan, mereka akhirnya menanggalkan topeng mereka. Di hadapan umum, Yusuf dan Nikodemus menunjukkan simpati dan penghormatan kepada jenazah Yesus.
mereka memakamkan Dia sebagai raja. Hal ini tentu saja memicu permusuhan dari sesama masyarakat Yahudi. Bagaimana mungkin mereka yang termasuk sebagai pemimpin agama Yahudi dapat menghormati jenazah penista agama mereka? Alkitab tidak mengisahkan kelanjutan hidup Yusuf dan Nikodemus. Pastinya hidup mereka tidak akan sama lagi. Bagaimana dengan kita? Mungkin selama ini kita masih menyembunyikan identitas kekristenan dari masyarakat sekitar. Mungkin kita takut dengan situasi setempat. Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Berdoalah agar waktunya tiba ketika kita membuka topeng dan mendeklarasikan diri sebagai murid Kristus. Mari kita berdoa. Engkau telah memanggil kami dari dunia untuk menjadi saksi-Mu. Kami mohon anugerah kasih dan kekuatan-Mu Kristus, agar kami mampu menjadi murid-Mu yang menuaikan pelayanan di ladang yang siap dituai dan menyatakan kepada dunia bahwa Engkau, Yesus, adalah Tuhan. Dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.